Shalom, Yesus damai di hati. Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 28 September 2004, saya mendalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaah di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat yang ke-40, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan menuju daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 28 September 2024 mengingatkan kita semua di Injil Kisah Rasul 8 ayat yang pertama, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati. Jadi Saulus ini setuju supaya Stefanus ini mati. Ya, ini jahatnya Saulus. Ya, supaya mati dibunuh. Mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu ada penganiayaan yang hebat di sana. Ya, mereka semua rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi rasul-rasul itu tersebar di daerah Samaria, ya, di Yudea. Ya. Ini kejahatan Saulus ini luar biasa. Ya. Dia membunuh orang-orang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Kemudian kita baca di Kisah Rasul 8 ayat yang ke-21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi kadang-kadang kita sebagai umat manusia, hati kita tidak lurus di hadapan Allah. Bengkok sana, bengkok sini. Ya. Tidak mau bertobat. Ya. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu. Ya. Jadi bertobatlah kalau kita berbuat jahat, Bapak Saudara. Sadar. Ya. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Berdoalah kepada Tuhan supaya ada pengampunan di situ, Bapak Saudara. Ya. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Kisah Rasul 8 ayat 22. Berdoa dan bertobat, ada pengampunan di sana. Kalau yang tidak mau bertobat, ya pasti hukuman Tuhan selalu ada. Ya. Mungkin bukan sekarang, tapi besok lusa pasti ada. Ya. Kemudian kita baca di Kisah Rasul 8 ayat yang terakhir, ayat yang ke-40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Jadi Injil harus diberitakan. Firman Tuhan harus disampaikan supaya orang mengerti. Ya, kalau firman Tuhan tidak disampaikan, ya tentu banyak orang tidak tahu apa. Firman pujian dan doa kuasanya sama, iman, pengharapan dan kasih. Andalkan Tuhan Yesus. Jadi kalau hidup ada Roh Kudus, enak, Bapak Saudara. Kudus memberitahukan kita. Roh setan tidak ada kuasanya. Makanya manusia itu harus kuat. Kalau manusia tidak kuat, imannya tidak ada, ya dia merusak dirinya sendiri, masa depannya. Ya. Siapa suruh mengundang setan? Tuhan kasih kita hidup untuk bekerja. Bekerja yang benar, bekerja cari uang yang halal, bukan uang haram. Ya, dan takut akan Tuhan. Ya. Jadi cari Tuhan dulu, baru yang lainnya. Ya. Jadi hari ini Sabtu tanggal 28 September 2004, besoknya hari Minggu tanggal 29 September kita gereja. Kita ingat Tuhan, kita gereja. Jangan ingat manusia. Ya, jadi kalau ada orang ingat Tuhan kalau di gereja, itu dahsyatnya luar biasa.
Tuhan pasti nyatakan kemuliaannya. Makanya bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, kita semua, pencipta langit dan bumi. Efesus 5 ayat 20. Ya, jadi rajin-rajinlah bersyukur. Ya. Kalau ada orang yang suka bikin dosa, nambah-nambah dosa, ya mohon maaf. Ya, dia akan menanggung akibat siapapun dirinya. Tetapi ada orang kalau takut akan Tuhan di dalam segala hal, pasti hidupnya diberkati. Karena Lukas 1 ayat yang ke-37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Makanya kita harus bergaul dengan Tuhan. Jangan bergaul dengan roh-roh jahat, roh-roh setan. Ya, setan itu hanya datang untuk menipu kita, membunuh kita. Ya, beda dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya, dia mencari orang-orang yang takut akan dia. Ya, jadi apabila kita takut Tuhan, kita takut Tuhan kita Yesus Kristus, ya kita akan sehat. Rezeki mengalir. Yang bodoh jadi pintar, yang miskin jadi kaya. Ya. Tuhan kasih semua. Ya. Asal kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mujizat banyak kita dapat. Baik mujizat kecil maupun mujizat besar. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi kita harus belajar bersyukur pada Tuhan Yesus. Jauhi kejahatan, jauhi dosa, kurangi dosa. Sebab Yakobus 1 ayat yang ke-15, upah dosa adalah maut. Ya, jadi jangan tambah-tambah dosa. Upah dosa adalah maut. Lebih bagus kita takut Tuhan, semuanya beres. Tetapi kalau ada orang tidak takut Tuhan, masalahnya tidak beres. Ya, karena dia tidak takut Tuhan. Ya. Jadi berbahagialah orang yang takut Tuhan dan celakalah orang yang tidak takut Tuhan. Celaka 12, mati sia-sia. Ya. Nyawa melayang. Sakit penyakit tidak akan sembuh sampai selama-lamanya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua oleh rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.